Oke, kembali lagi bersama dengan saya, Muhammad Amar Tuanggito, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mesin-mesin listrik, yaitu perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Jadi ini adalah materi dari mesin-mesin listrik, dan juga kita akan belajar apa saja sih. Yang pertama, kita akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan IFL. Bagi yang nggak tahu, IFL ini dia adalah arus full load current namanya, FLC. Kemudian akan menjelaskan contoh-contoh pemilihan mini circuit breaker, kabel, kontaktor, dan juga overload relay. Langkah selanjutnya ada sizing komponen untuk rangkaian star delta, dan juga bagaimana cara menggunakan DC sizing sebagai panduan cepat. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghitung dan sizing komponen dalam sistem kontrol motor listrik. Langsung aja kita masuk seperti yang saya jelaskan tadi, full load current atau I dengan FL, yaitu arus yang ditarik oleh motor ketika bekerja pada beban penuh dan tekan nominal. Nilai ini sangat penting karena menjadi acuan utama dalam menentukan ukuran kabel, MCB, kontaktor, dan komponen proteksi lainnya. Arus penuh berupa bisa arus pada kondisi motor menghasilkan torsi dan daya Widal sesuai desainnya dengan efisiensi tertentu dan faktor daya tertentu. Jadi yang kalian bisa lihat pada gambar, nah di sini adalah flow current atau arus FL ya di sini. Jika torsi sudah mencapai titik akhir, maka di sini akan ada full load speed dan akhirnya kita akan memasuki full load current, umumnya seperti itu. Kemudian untuk perhitungannya ada IFL sama dengan P per akar 3 kali V kali etan kali cos theta. Jadi untuk keterangannya di sini yaitu P ada daya motor dengan satuan watt, V yaitu tegangan dengan satuan volt, etan sama dengan efisiensi motor, dan juga cos theta yaitu faktor daya. Nah, mungkin kan banyak yang masih bingung nih rumusnya. Bagaimana kalau kita praktekkan langsung aja sih? Kita praktekkan langsung aja. Saya punya contoh soal. Misal nih, motor 3 fase dengan daya output 10 kW, tegangan 400 volt, efisiensi etan sama dengan 90%, faktor daya sama dengan cos 45. Jadi seperti rumus tadi, ya berarti tinggal kita masukin aja kan, daya motornya ada sebesar 10 kW, kita jadi watt berarti 10.000 per akar 3 kali V-nya berapa? 400 kali etannya berapa? 0,9 kaliin cos theta-nya 0,85. Hasilnya nah kurang lebihnya seperti ini. Nah, jadi sebenarnya gampang cara mencarinya. Kita tinggal masukin aja, kali-kaliin aja, terus ketemu ntar 18,8 ampere. Dan 18,8 ampere ini adalah hasil dari perhitungan dan terciptalah IFL sebesar 18,8 ampere. Berarti di sini ini untuk full load current-nya sebesar 18,8 ampere. Untuk salah satu soal motor 3 fase dengan daya output 10 kW, 400 volt, 0,9 dan juga cos theta 0,85. Kemudian lanjut, yaitu pada materi kedua, pemilihan mini circuit breaker, kabel, kontaktor, dan juga overload relay. Yang pertama, kita penjelasan dulu ya. Mini circuit breaker berfungsi sebagai pelindung rangkaian terhadap arus lebih dan hubung singkat. Umumnya, mini circuit breaker dipilih dengan arus nominal sekitar 1,25 hingga 1,5 kali IFL agar tidak trip saat arus start motor. Nah, di sini kuncinya ya. MCB ini dipilih jika ingin menggunakan sizing komponen, maka MCB ini harus 1,25 sampai 1,5 kali lipat IFL agar tidak terjadi trip ya di sini ya. Kemudian, kabel harus dipilih berdasarkan kemampuan hantar arus yang melebihi IFL. Standar IEC 60364 yang merekomendasikan ukuran kabel minimal 125% dari arus beban. Nah, di sini udah ketemu kuncinya semua ya. Jadi di sini kabel harus 125% dari arus beban.
kemudian MCB 1,5 lah paling nggak. Kontaktor digunakan untuk menghubungkan dan memutus aliran arus pada motor. Nilainya dipilih berdasarkan kategori beban AC3 untuk motor induksi dengan arus nominal sedikit di atas IFL. Kemudian overload relay melindungi motor dari kelebihan beban jangka panjang dan setting umum arusnya adalah 1,05 sampai 1,2 kali IFL. Nah, jadi di sini untuk pemilihan MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay umumnya harus lebih dari arus IFL itu sendiri. Ya, agar apa? Agar tidak terjadi trip maupun overshoot. Nah, di sini makanya kita pakai untuk beban lebihnya ya. Mudah bukan? Kita punya contoh soal nih. Jadi kan tadi kan kita udah belajar bagaimana cara menentukan MCB, kabel, kontaktor yang cocok lah. Tapi bagaimana nih cara menentukan serinya nih ataupun yang pas banget gitu lah. Contoh nih misal seperti tadi kan, motor punya 10 kW dan juga memiliki tegangan sebesar 400. Nah, di sini kan ada IFL-nya sebesar 18,8, tapi di sini saya buletin aja sebesar 18 ampere. Bagaimana cara kita menentukan komponen utama? Nah, sebenarnya gampang, tinggal kali-kaliin aja. Jadi untuk mini circuit breaker misalnya 1,25 kali 18 sama dengan 22,5A. Nah, kita pakai nanti datasheet MCB apa yang cocok. Kita pakai aja 25 ampere. Lebih nggak apa-apa, yang penting jangan kurang. Nah, tapi jangan berlebihan juga, takutnya nanti mubazir. Kemudian kabel 1,25 kali 18 22,5A. Nah, 22,5A ini kita harus pilih yang mana kabelnya. Nah, nanti kan di sheet ada ya. Misal nih kabel 2,5 mm bisa menampung 25 sampai 27 ampere. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk kontaktor tuh kita harus tinggal pilih aja rating yang lebih besar ataupun sama dari 18 ampere. Misal 25 ampere AC 3 fasa. Untuk overload relay-nya kita set pada 18 sampai 20 ampere. Nah, rata-rata kalau kalian lihat kan di sini rata-rata kan ini semua ya lebih dari ya. Nah, itu tadi yang saya bilang, paling nggak harus lebih besar ataupun sama, tapi jangan juga terlalu berlebih. Misal di sini 30 ampere, misal di sini kita pasang di 4 mili, kontaktornya misal di 30 lah, atau kita set pada di 18 sampai 40. Nah, ini berfungsi untuk menghindari biaya yang berlebih ataupun komponen yang berlebih ya. Nah, kan udah nih ya di sini ya. Kemudian kita lanjut ke rangka saja, yaitu sizing khusus untuk rangkaian star delta. Rangkaian star delta starter digunakan untuk mengurangi arus start motor induksi saat pertama dihidupkan. Motor disambungkan dalam bentuk bintang, seperti bintang itu, bintang segitiga ya, sehingga tegangan kumparan berkurang. Setelah berapa detik, sambungan diubah menjadi delta, di mana motor bekerja penuh. Akibatnya arus yang mengalir saat posisi start menjadi sekitar 1/3 atau sama dengan 58% dari arus penuh, sehingga lonjakan arus awal lebih kecil. Dalam pemilihan komponen, kontaktor utama lain 58% kali IFL dan kontaktor delta 58 kali IFL. Kontaktor star 33% kali IFL. Untuk overload relay tetap di skala sesuai IFL karena bekerja penuh pada mode delta. Nah, tadi kan untuk soal biasa ya, 3 fase biasa. Sekarang kita masuk ke dalam star delta. Bagaimana jika star delta? Gitu. Star delta ini kan gampangnya membagi kan, mengurangi arus start. Nah, maka dari itu di sini sudah tertera sekitar 1/3 atau 58%. Ya, kalau tadi 1,25, sekarang kita tinggal kalikan 0,58 atau 58%. Kita kalikan semua. Nah, di situ kan udah sudah tertera ya. Sama aja. Misal memiliki IFL sama dengan 28 ampere. Ya udah tinggal kaliin 0,5 di setiap kontaktornya. Kontaktor utama, delta, dan star.
Kemudian pada overload relay-nya kita set pada 28 ampere. Bisa sudah 28 sampai 30 ya. Tapi ya itu tadi. Ini karena saya sengaja pakai yang sama ya agar tidak ada arus berlebihan. Kemudian sebelum itu kan tadi saya sempat menjelaskan C-sheet ya, apa itu C-sheet, dan jadi itu C-sheet itu biasanya tabel perhitungan untuk menentukan pada konsep di sini adalah untuk menentukan komponen yang pas. Jadi kalau misal kalian masih bingung nih, ini cocok yang apa ya, ampere yang apa ya, misal kalian ingin mencari overload tapi bingung menentukan seri apa. Nah, saya sudah mendownload cheat sheet-nya. Nah, jadi yang saya download di sini adalah cheat sheet dari Siemens Schneider ya. Dari Schneider itu sendiri yang berisi apa itu, yang berisi seri-seri yang akan digunakan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Gampang banget. Misal nih, seperti soal tadi. Nah, soal tadi saya punya arus sebesar 18,8 ampere. Lah, cara mudahnya yaitu menentukannya. Langsung aja, saya kasih jalan cepat ya. 18 ampere ini dia biasanya tuh hampir sama semua kan. Nah, 18,8 ampere itu biasanya melekat pada seri kontaktor. Nah, kita cari kontaktor yang memiliki 18 ampere. Nah, biasanya itu kalau untuk kontaktor itu ada seri akhir ini berarti menampung sebesar berapa ampere, kurang lebih seperti itulah. Berarti kan di sininya referensinya harusnya LC1K18 ya. Kita cari coba di LC1K18. Nah, ataupun LC118 di sini ada nih. LC dia menampung sebesar 13, nah, nih. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini kan mungkin masih belum sama ya. Kita cari lagi yang sama LC, misal kita cari lagi. Nah, di sini tampungnya berapa? Kemudian di sini tampungnya berapa? Nah, di sini nih. Ini kan ada nih. Kita tinggal tentuin aja. Tadi kan berapa? 3 kilowatt kan. Nah, 3 kilowatt, terus ininya ampere berapa, KA-nya berapa. Nah, di sini ada semua nih. Tinggal tentuin aja. Nah, kan mungkin masih bingung nih. Pokoknya tinggal cari aja kontaktor. Kontaktor ini biasanya untuk seri seri ini ya. Kontaktor ini biasanya nomor belakang tuh berarti dia bisa menampung hingga berapa ampere gitu. Nah, IFL yang ditentuin di sini kan 18,8 ya. Nah, kalian bisa menggunakan 18 ataupun misal mau menggunakan 25 pun nggak masalah. Nah, tapi balik lagi ke efisiensi itu tadi. Ya intinya kalian tentuin dulu kontaktornya berapa. Kalau udah ketemu 18 ampere, biasanya nanti serinya sama, gampang kan mencari serinya, tinggal konek-konekin aja kan. Ataupun kalau misal masih kurang nih, kita tinggal pakai kontaktor apa yang cocok di sini. Nah, kurang lebihnya cara menggunakan tabel itu seperti itu. Oke ya, untuk perhitungan kan sudah semua ya. Oke, kemudian kita ada tentunya ada dong tips untuk mendesain sistem dan kontrol motor listrik. Nah, dalam konsep sistem kontrol motor listrik tentunya kita harus mendesain hal yang sedemikian rupa agar dari sistem kontrol motor listrik itu berjalan dengan baik dan benar. Nah, pastinya ada beberapa poin. Yang pertama, pastikan proteksi berlapis seperti mini circuit breaker untuk arus hubung singkat dan overload relay untuk dan lebih. Kemudian gunakan diagram satu garis atau single diagram lain untuk mempermudah perencanaan dan pengecekan sistem kontrol. Lanjut, uji sistem secara bertahap sebelum dioperasikan penuh untuk memastikan koordinasi antar komponen bekerja dengan benar. Kemudian konsultasikan atau kita bisa lihat standar IEC International Electric ini
Kemudian kuil atau panduan pabrikan untuk memastikan semua komponen memenuhi spesifikasi keamanan. Kemudian simpan hasil perhitungan dan referensi cheat sheet sebagai dokumentasi agar mudah diperbarui ketika daya motor berubah. Kemudian perhitungan arus penuh atau full current merupakan dasar utama dalam perancang sistem kontrol motor. Nilai ini menentukan ukuran kabel, rating MCB, kontaktor, dan juga overload relay agar sistem bekerja aman serta efisien. Pemilihan komponen seperti MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay harus disesuaikan dengan nilai IFL, karakteristik beban, serta standar yang berlaku. Pada sistem Delta Start, arus start harus lebih kecil dibanding metode direct online ataupun DOL, karena itu rating komponen dapat disesuaikan. Digitalisasi sangat membantu untuk mempercepat perancangan dan menghindari kesalahan dan memastikan komponen sesuai daya motor tanpa menghitung manual setiap kali. Keseluruhan desain harus mempertimbangkan keamanan, efisiensi, dan keandalan sistem agar motor dapat beroperasi dan stabil dalam jangka panjang. Nah, jadi dari tips dan kesimpulan tadi kita kan udah belajar apa itu harus perhitungan arus penuh, full current, kemudian pemilihan komponen seperti MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay, dan kemudian ada cara sizing komponen star delta dan juga cheat sheet. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya kurang lebih seperti itu aja. Tunggu aja di kesempatan-kesempatan berikutnya. Jadi saya pamit undur diri. Sampai ketemu di agenda berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.